Sagung Dumadi, pemirsa TV media online kita bersama Berita Madani TV. Saudara dimanapun berada, bersama kita malam ini di Candi Rabut Palah Panataran, Desa Penataran, Legok, Kabupaten Blitar. Para beliau yang hadir adalah penyelenggara Tumenggung Nuswantara yang tahun 2024 ini sudah memasuki tahun ke-13 gitu ya. Tahun ini banyak perhatian yang menarik baik dari dalam maupun mancanegara, bahwa karena yang diusung temanya tahun ini adalah Wiring Kuning Jumedul ing Wetan. Nah, mari kita tanyakan kepada pihak penyelenggara. Hadir Ketua Umum LP2BN Ki Aris Sugito Sarjana Hukum, ada di samping kanan saya. Beliaunya adalah Wasekjen Ki Condro Nur Cahyo, dan di samping kiri saya ini hadir Bini Sepuh Rayu Romo. Bini Sepuh Romo Pinandito Lukmin yang setia mendampingi LP2BN dalam penyelenggaraan setiap Tumpeng Agung Nusantara. Sugeng dalu Rayu Sagung Dumadi panjenenganipun sekalian, mohon penjelasan Ki Aris. Tahun ini mengapa tema Tumpeng Agung memilih sebuah simbol yang luar biasa ini, dan apa sih sebenarnya yang dimaksud Wiring Kuning Jumedul ing Wetan? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa kita dimanapun berada. Mohon penjelasannya. Terima kasih Rahayu. Terima kasih kepada media online beritamadani.com yang terus peduli terhadap kegiatan-kegiatan budaya untuk menuju kebangkitan budaya Nusantara. Sebetulnya kami tidak memilih. Jadi tema di tahun ini Wiring Kuning Jumedul ing Wetan itu memang sudah suatu kehendak alam yang kita tidak bisa memilih, yang artinya ya hanya menjalankan saja. Atau itu merupakan petunjuk begitu, wahyu? Nah, kalau soal itu yang namanya alam selalu memberikan sesuatu ya terhadap kita setiap melaksanakan kegiatan budaya ini yang di tempat suci ini, yaitu tempat Candi Palah Penataran. Itu mulai awal sampai sekarang itu seperti mata rantai yang tidak putus, saling sambung menyambung terus. Mulai awal yaitu kita melaksanakan Condo Waluko, terus kemudian tahun berikutnya ditambahi Condo Waluko Jalmo Tumita, terus kemudian Tumapaing Pranatan Luhur, terus kemudian ada Kumambangi Watu Hitam, yang dilanjutkan lagi dengan Kumambangi Watu Hitam Sileme Prau Gabus. Nah, ini terus berkelanjutan perkembangan alam yang sesuai kehendaknya. Nah, yang tahun ini adalah Wiring Kuning Jumedul ing Wetan, yang mana Wiring Kuning Jumedul ing Wetan ini kalau kita mencoba untuk mempelajari atau makna yang terkandung maksud di dalamnya, yaitu kejayaan atau kesatria yang membawa kejayaan muncul dari timur. Nah, ini adalah suatu kehendak alam. Tidak bisa seorang Aris atau seorang Romo Lukmin atau seorang Ki Cahyo menghendaki seperti itu. Itu adalah kehendak alam. Kami di sini hanya bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, yang mana kita harus juga menghormati serta menyambut daripada kehendak alam. Mungkin bisa disampaikan itu lebih jelas lagi, apakah dari
petunjuk sebelumnya, zaman-zaman sebelumnya ada catatan literasi begitu ya, sehingga itu bisa dikatakan ini sebenarnya LP2BN hanya menjalankan dharma begitu ya. Ya ini apa ada terkait, mungkin ada prasasti, ada literasi yang bisa masuk secara logikanya kita sebagai masyarakat modern gitu ya. Tahunnya kita setelah melaksanakan contoh Condowaloka Jalmo Tumitah. Condowaloka yang artinya kita harus apa adanya, yang siapapun yang dikasih tugas untuk juga apa adanya. Jadi bahasa saya kalau saya sering saya sampaikan yaitu banyu mili, apa adanya. Namun dalam apa adanya itu fakta yang terjadi, air itu mengalir juga ketemu tebing, ketemu batu dan sebagainya, beliau juga menghindar, kan begitu. Walaupun muaranya tetap ada laut gitu ya. Yang artinya dalam setiap tema kita tahunya setelah. Oh ternyata kalau pelaksanaan nanti tidak Condowaloka Jalmo Tumitah penake ngomong jujur itu begini. Nah ini terjadi di dalam kita sendiri, yang mana siapapun yang tidak jujur akhirnya begini, siapa yang jujur begini. Itu tahunnya kan setelah. Kemudian juga selanjutnya yaitu tumapaing pranatun luhur. Apa kemampuan kita seorang Ari, seorang Romo Lukmin, seorang Ki Cahyo untuk menata? Ini kan ada petugas-petugas sendiri yang suruh menata, yaitu seorang pemimpin-pemimpin pembesar di negara kita. Nah, terbukti waktu itu penataan demi penataan ada perubahan, ada begini, ada begitu. Terkait bidang apa, Deres? Contoh misalnya di bidang budaya. Ini kita karena kita orang budaya ya. Di bidang budaya mulai dari budaya yang terkait dengan spiritual, keyakinan Nusantara itu yang disebut dengan aliran kepercayaan atau penghayat atau apapun namanya, itu mulai ditapak saat itu. Mendapat perhatian gitu. Nah, setelah ditapak, tapak itu artinya juga mulai ada perhatian. Setelah ditapak itu ternyata kemudian juga disahkan dan lain sebagainya. Ini kan tumapaing peranatan luhur. Nah, dari sinilah kita ketahui kan setelah. Kemudian lagi kumambangi watu hitam. Nah, waktu itu secara fisik kita mengetahui benda-benda yang dulunya terpendam, mulai dari prasasti, arca, peninggalan-peninggalan sejarah, bahkan candi itu mulai diketemukan. Dan bahkan yang saat itu yang menjadi tanda tanya besar dunia, bukan hanya nasional, itu kerajaan Majapahit itu benar atau tidak, baru tahun kemarin itu kan diketemukan letak bukti gitu. Nah, letak posisi persisnya kerajaan Majapahit. Nah, ini kita tahu setelah kumambangi watu hitam. Nah, kemudian ditambah lagi kumambangi watu hitam seleme prau gambus. Nah, watu hitam itu pada intinya itu adalah berat yang seharusnya tenggelam. Kok ini kok muncul? Justru gabus yang seharusnya di permukaan tapi kok tenggelam. Nah, ini dibaca lagi. Nah, hal-hal semacam inilah yang tahunnya setelah. Nah, kemudian untuk terkait percayaan tadi tentang wiring kuning di Medul ing Wetan, sebatas sepengetahuan tani ya seperti itu. Jadi wiring itu artinya kan moyo-moyo. Jadi disebut wiring kuning moyo-moyo kuning gitu loh. Wiring kuning jemudul ing wetan. Lah, wiring kuning ini adalah simbol daripada sosoknya adalah jago. Jago adalah simbol daripada kesatria. Kalau dulu ada yang namanya ayam muruk, diterjemahkan dalam bahasa sekarang ayam berkokok dari timur, yang membawa kejayaan Majapahit menuju keemasannya. Kemudian ada lagi putra sang Fajar. Ya, Fajar itu kan moyo-moyo yang datangnya dari timur, yang mampu membawa Indonesia menuju kemerdekaannya. Nah, di sini
sekarang ada yang namanya Wiring Kuning Jumedul Emutan. Yang dibawa apa? Ya mudah-mudahan kesejahteraan kemakmuran bangsa di segala bidang gitu ya. Di segala bidang untuk menuju mercusuar dunia. Nah, timurnya dari mana? Kalau timurnya dunia, ya kita dari dulu sejarah, kalau zaman tadi menyatakan itu dari prasasti atau dari mana, kita ada sejarah yang menyampaikan dari negara lain yang disebut kitab Babel. Itu Injil Barnabas ada yang menyebut itu dan lain sebagainya. Di dalam Babel ini menyejarahkan saat akan lahirnya Nabi Isa atau Yesus Kristus, itu yang tahu duluan adalah raja-raja yang dari benua timur. Kalau mereka menyebut adalah orang-orang Majusi. Namun orang-orang Majusi setelah kita gali, setelah tidak menguasai ilmu perbintangan. Nah, raja-raja besar dari timur ini karena mempunyai ilmu perbintangan dan percaya tentang ilmu perbintangan, akhirnya kan mengikuti si jalannya bintang yang turun waktu itu di Yerusalem. Artinya timur Yerusalem, benua timurnya Yerusalem itu mana? Itu dari pandangan dunia. Dari pandangan Nusantara, timurnya Indonesia mana? Dari pandangan Pulau Jawa, timurnya Pulau Jawa mana? Nah, ini multi tafsir artinya. Tidak bisa, timur ini munculnya dari Malang misalnya, karena timurnya Blitar. Ya mungkin juga, karena ini yang namanya kehendak alam itu penuh sanepan, penuh filosofi yang harus kita baca dengan kemampuan keseimbangan akal maupun spiritual. Alam dalam artian tata surya itu, kalau ilmu alam kan menyatakan kalau timur itu berarti dikatakan itu Wiring Kuning, berarti kan semacam ada cahaya yang dari timur, berarti kan terbitnya matahari. Apakah yang penjelasan maksud mengikuti kehendak alam itu juga apakah memang itu selaras dengan ilmu kasunyatan bahwa tata gelar surya itu memang nyatanya matahari terbit dari timur? Apakah simbol ini juga memang dipakai itu untuk oleh leluhur kita sehingga menjadi dasar pelaksanaan untuk mengakui ini? Ya, itulah sejarah yang menguak di dalam leluhur kita, dan itu bukan hanya di Nusantara dipakai. Simbol-simbol matahari, simbol-simbol bintang, simbol-simbol bulan itu selalu dipakai. Namun pada punjernya, pusatnya daripada dasarnya ilmu perbintangan itu ya matahari. Maka simbol mulai kerajaan Tumapel, sebelum Tumapel Kediri sampai Majapahit itu sangat kantar-kantar, simbolnya adalah Surya Majapahit. Ini ada pertanyaan menggelitik dari para akademisi di luar sana. Loh, dikatakan dalam sebuah kitab ini pemilik ilmu perbintangan itu orang Majusi. Nah, setelah diteliti apa benar itu orang Majusi itu menguasai ilmu perbintangan yang disebut ilmu alam kasunyatan itu dalam bahasa Jawa? Menurut Kiai gimana itu? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan, kalau orang-orang Majusi ternyata tidak memiliki ilmu perbintangan setinggi itu peradabannya waktu itu. Nah, sejarah menguak bahwasanya yang memiliki ilmu perbintangan sejak Jomadijo dari dahulu kala ya leluhur Nusantara. Maka dari kepercayaan itu akhirnya dikembangkan, ada Kiblat Papat Limo Pancer, ada 8 penjuru mata angin, ya. Yang itu pun dinilai dengan ilmu intelektual dan ilmu spiritual, maka dioleh-olehi dari dasar ilmu surya tadi. Contoh misalnya itu pon pasaran por dinilai nilainya 7. Nah, 7 kalau menurut hitungan Jawa itu lungguhe ana ing banyu. Nah, ternyata setelah kita teliti menurut ahli-ahli geologis, ahli-ahli peta, ternyata di dalam yang namanya dunia ini 70% air. Di dalam diri kita, saya yang gemuk, sahabat yang di bawah saya, itu unsur airnya adalah 7 liter.
Ini kan luar biasa, ilmu medis maupun ilmu Nyambung. itu ternyata dinilai seperti itu. Jadi kekuatan ilmu spiritual maupun intelektualnya sudah tinggi gitu loh. Cuman sekarang kan kita tidak tahu kalau beliau-beliaunya itu sudah meneliti sejauh itu gitu loh. Nah, kemudian contoh lagi, misalnya orang yang kelahiran wage kok nilainya 4, luwe ana ing jantung. Nah, ternyata di dalam ilmu medis jantung itu memiliki bilik 4. Unsurnya jantung adalah api. Sifatnya orang itu tidak jauh dari sifat api yang melambangkan kekerasan. Ini kan luar biasa. Dan atau semangat ya. Nah, ini ilmu intelektual, ilmu kasunyatan, fakta yang terjadi seperti itu. Maka leluhur kita menyampaikan, alam menyampaikan bahwa semuanya itu by proses. Tidak ada nek sing bejujuk istilahnya sampan dungo setengah mati jaluk ceblok emas, tidak mungkin emas ceblok lek sampean tidak memproses gitu loh. Nah, ini kebijakan kausalitas terjadi juga. Ini terjadi, maka alam ini bukan hanya ujuk-ujuk kok enek miring kuning jumedul ing wetan. Ini kok by proses semuanya. Terima kasih Yaris, keterangannya luar biasa. Insyaallah Romo, menurut pandangan Romo secara spiritual, apakah ini ya bisa dikatakan ujuk-ujuk atau dulu itu leluhur kita sudah punya peranatan yang disebut mungkin peranatan agung yang menyatakan bahwa bangsa Nusantara ini diciptakan simbol kayak candi dan lain-lain sampai kita melaksanakan tumpeng agung seperti ini punya dasar. Ini bisa disampaikan menurut pandangan Romo secara spiritual. Miring kuning. Ya, terutama itu tentang miring kuning kan menjadi tema yang sekarang. Yang melatar belakangi semuanya ini kan pasti ada alasan toh. Para leluhur kita dulu itu juga melakukan yang semacam yang hari ini mau kita jalankan. Ini apakah memang ini mencontoh leluhur kita yang dulu atau ini gagrak anyar odo-odo anyarnya LP2BN gitu mungkin yang Terima kasih. Ya, kalau saya amati dan saya pikir memang LP2BN itu luar biasa. Di LP2BN itu istilahnya kinerjanya apa ya, sulit terpikirkan gitu. Jadi banyak sesuatu yang luar logika umum ya itu sing komo cara Jawane isih sinengker dening Gusti. Jadi LP2BN Lembaga Pelindung dan Pelestari Budaya Nusantara ini memang luar biasa hebat. Contohnya LP2BN kalau saya amati memang selalu apa ya, mengangkat dan mengembangkan budaya luhur. Di situ contoh dalam pelaksanaannya saja tidak ada seperti LP2BN, mulai dari istilahnya atur yuning jamasan dan sampai kirapnya bedol kirap, kemudian mulai masuk ke gerbang Candi Pala sudah dipapak oleh sajidan serah terima antara yaitu bergojonya kirap dengan sesepuh yang di Candi Pala ini. Prosesinya ini tidak ada yang punya seperti LP2BN, tidak ada. Maknanya pun luar biasa. dan itu artinya LP2BN itu bikin gagrak anyar atau skena baru atau melanjutkan dari yang sudah dijalani Saya oleh kira leluhur dulu. begini, saya kira. Jadi ini bukan mengandai-andai, bukannya mengada-ada. Bisa juga leluhur kita, penggelisir Mojopahit atau kerajaan mana yang dia itu merasa
mempunyai kewajiban untuk labu-labet dengan bangsa dan negara itu belum sampai selesai dan beliau sudah dipanggil ke alam kelanggengan. Nah, akhirnya beliau kepingin melanjutkan itu, istilahnya akhirnya ya ada yang mengatakan menitis reinkarnasi, ya ada yang juga mungkin numpang suaranya manusia, istilahnya manusia itu bilang begini tapi enggak sengaja bilang ini, hanya ini dipinjam suaranya oleh leluhur, itu kan juga bisa. Contohnya begini, LP2B itu selalu selalu meluhurkan perjuangan dan istilahnya peninggalan leluhur seperti candi. Candi itu kan bangunan yang luar biasa. Dalam candi pun mengandung ilmu pengetahuan yang tinggi, mengandung dalam candi itu mengandung kekuatan yang sakral. Contohnya di situ ya ada istilahnya bubuk Batan Aking itu kalau dipelajari itu luar biasa, itu ilmu pengetahuan tata kehidupan, bahkan ilmu ketuhanan pun ada di dalam candi ini. Jadi dalam candi ini, nah semua ini hanya saya amati hanya LP2BN yang mengarah ke situ. Jadi memang alam pun mendukung. ya. Semua artinya leluhur kita dulu kan pernah, saya membaca literasi, pernah melaksanakan upacara sraddha di sini. Nah, apakah ini juga dasarnya itu secara spiritual, bahwa di sini dulu pernah ada sraddha atau upakarti yang luhur, yang sehingga LP2BN melanjutkan melestarikan dengan pandangan sudut pandang kekinian. Apa begitu? Ya, walaupun tidak persis memang identik dengan itu. Jadi istilahnya upacara sraddha itu upacara terakhir untuk mengangkat arwah atau atman ke alam yang paling tinggi. Jadi itu biasanya dalam perhitungan setelah 12 tahun itu ada upacara sraddha, dan atman atau roh ilahi atau roh suci itu dilinggihkan di tempat yang semestinya. Palinggih sonya loka. Sonya itu suwung, loka itu jagat. Jadi jagat suwung tapi ada. Itu berarti itu nanti sudah moksa sempurna. Ini atmanya. Kemudian roh atau badan roh atau badan halus. Badan halus ini dari seperti ego, nafsu, kemudian cita, ini roh halus. Ini pun dikembalikan ke arah Purwa, Daksina, Pasima, Utara, Madya. Kalau orang awam itu bisa juga yang seperti nafsu, ya marah, mainan itu akhirnya. Nah, kemudian yang badan kasar ini dikembalikan pada 5 unsur panca mahabhuta kalau Tuhan mengatakan, yaitu air, api, angin, kemudian bumi, kemudian eter atau cahaya. Jadi upacara sraddha memang mengembalikan 3 unsur badan wadak atau badan kasar, unsur badan halus atau badan istilahnya badan sukma, yang ketiga ada badan astral atau badan sakral. Kalau itu sudah kembali ke asal mulanya, orang Jawa bilang Bali marangsangkan paran kembali.
abadi. Nah itulah memang ini tujuan orang hidup yang terakhir di situ, yang terakhir. Dan ini tercermin ya Pak, di dalam Tumpeng Agung itu tercermin Betul, yang itu tercermin dari bentuk apa ya, dari bentuk tumpengnya aja itu sudah melambangkan bahwa itu kekuasaan Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada tumpeng itu kan ada dua atau konkret, ada tumpeng apa lanang, ada tumpeng lanang, ada tumpeng wadon. Itu juga melambangkan sangkan paran dumadin manungsa Bopo Biung. Nah, maka daripada itu memang padahal kalau saya lihat LP2BN itu enggak ada yang sebelumnya itu dirancang nah ini kayaknya didukung oleh alam gitu loh. Dan inilah tanda-tanda bangkitnya budaya, yaitu wiring kuning itu sinar yang kekuning-kuningan. Jumedul itu adalah ujil wetan ya, wetan itu orang timur atau wetan. Itu lambang matahari yang akan memberi pancaran sinar kepada jagat dan isinya, atau jagat agung dan jagat alik. Kalau bangkit berarti dulu kan pernah ada, mungkin terus tergilas zaman apa, terus akhirnya redam gitu ya. Saya kira ada, konon dulu itu malah pernah mengalami kejayaan yang luar biasa kan gitu. Ini yang penting yang bisa tahu kita semua pemirsa, bahwa apa yang disampaikan oleh para beliaunya ini dulu itu pernah ada. Dan sekarang kita melestarikan kembali. Ngaten, ada tambahan dari Mbak Sekjen untuk penjelasannya? Ya, saya tambahin sedikit. Jadi kirap Tumpeng Agung ini adalah napak tilas yang pernah dilakukan oleh raja-raja atau leluhur yang terdahulu. Maka dari napak tilas ini kita bedolnya atau sepatnya itu dari situs Balikambang menuju Candi Palang Nataran. Nah, apa Balikambang itu? Nah, Balikambang itu tercatat di dalam angkanya yang masih tertinggal di sana itu tahun 1272 Saka. Nah, dari sana itu opak-opak itu jumlahnya 36. Jadi kalau dibayangkan oplaknya 36 berarti itu dulu adalah apa besarnya itu pendopo yang sangat gede. Nah, disitulah menurut sejarah adalah transitnya para raja-raja saat mau mengadakan upacara di Candi Palang. Nah, di sisi lain di era Majapahit, yaitu di sini juga sebagai tempat wisuda para tamtama, para pembesar Majapahit untuk pendidikan maupun kalau dulu disebut adalah natar. Maka akhirnya candi yang dulu namanya Palah akhirnya ditambah menjadi Palah Penataran. Inilah napak tilas yang kita lakukan saat ini berwujud berupa kirap Tumpeng Agung Nusantara Gotong. Ada pakem yang bisa dijelaskan, ada tata Brahmana, Satria, Kawula itu masuk ya di dalam konsep itu ya. Artinya mulai bedol itu penataannya sesuai konsep yang dulu konon di apa itu sudah dipakemkan ya sejak begitu garis. Kalau yang namanya pakem itu kan olah manusia yang memakemkan dan manusia. Salah satunya adalah pakem ini yang memakemkan dan kita. Cuman di sini pakem itu ada alasannya, ada dasarnya. Seperti contoh cucuk lampah, di situ ada Mbok Ireng. Mbok Ireng satu-satunya cucuk lampah yang ada di dunia ini ya hanya di Candi Palang. Nah, itu adalah Mbok Ireng melambangkan juga sosok yang moyo-moyo itu tadi, yang samar-samar itu. Tugas beliau adalah membersihkan dengan senjata yang namanya sodolanang tumbak seng. Kalau orang menyebut lainnya itu adalah kelut. Ada yang juga menyampaikan, Mbok Ireng itu pasukannya Gunung Kelut. Nah,
Mbok Ireng ini juga diambil daripada filosofi dasar-dasar daripada 8 penjuru mata angin gitu loh. Maka di situ simbolnya Sodo Lanang Tumpak Sewu itu jumlahnya 33 butir sodo. Nah, sodo ini dibagi 3 menjadi 11. Sodo yang 11 itu diikat dengan tali benang putih, yang satu lagi jumlah 11 benang hitam, yang satu lagi dengan benang merah. Setelah itu dijadikan satu, diikat lagi dengan benang tiga warna atau yang disebut tridatu tadi. Nah, ini adalah simbol yang mana tadi yang sudah saya sampaikan, jumlah daripada naftu hari dan pasaran itu jumlahnya keseluruhan adalah 33. Sama dengan tasbihnya saudara kita muslim gitu ya jumlahnya. Nah, saya tidak berani menyampaikan itu karena saya porsi saya budaya. Saya menyampaikan daripada unsur budaya itu. Nah, ini jumlahnya 33 dari mana dasarnya? Mengambil dari unsur-unsur alam tadi. Ada keblat mapat limo panjer, ada 8 penjuru mata angin. Nah, ini juga tertuang di dalam jagat cilik. Kalau Romo tadi menyampaikan jagat cilik, kita itu kekuatannya adalah di ruas tulang-tulang ruas belakang ini. Jumlah keseluruhan juga 3. Luar biasa pemirsa untuk filosofinya Tumpeng Agung ya. Yang lebih karena luar biasanya ini tahun ini menarik perhatian para raja sultan senusantara. Konon kabarnya juga mau kerso terlibat gitu Garis ya. Apa benar seperti itu? Oke. Jadi kebetulan untuk di tahun ini setelah raja-raja senusantara mendengar, melihat, memantau tentang apa yang kegiatan kita, kebetulan ini candi ini adalah candi negara yang diresmikan oleh Raja Majapahit kedua, yaitu Prabu Jaya Negara atau Ketetapan. Akhirnya mempunyai ketertarikan di tahun ini yang sudah terdaftar untuk kehadirannya kurang lebih 48 kerajaan, raja sultan maupun pembesar-pembesar kerajaan. Kemudian ada di dalam maupun di luar negeri NKRI ya. Kemudian ada yang dari luar negeri, itu ada 7 negara yang nanti akan turut hadir menyaksikan kegiatan kita, yaitu kirap Tumpeng Nusantara Gotong Royong ini. Mudah-mudahan di dalam bersatunya beliau-beliau ke depan bisa menyambut kedatangan baik mijiling atau munculnya si wiring kuning tadi, Jumedul Ana ing Wetan ini bisa beriringan dengan baik dan untuk membawa kesejahteraan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Jadi untuk yang tahun ini yang resmi diundang berapa ribu Garis? Yang Tumpeng Agung yang 13 pas ketepatan 827 tahun berdirinya dari Palang. Berapa ribu kira-kira yang mau terlibat langsung? Kalau undangan kita sebetulnya karena ini adalah acara bersama, beliau-beliau itu sebetulnya tidak harus diundang atau kita harus mengundang, tapi rasa kebersamaan karena ini milik bersama, akhirnya beliau untuk berdatangan sendiri. Adapun formalitas untuk undangan itu kan untuk hal-hal administratif saja. Merasa ikut antar beni. Karena merasa ikut ngantar beni lah beliau akan datang bersama. Catatan panitia berapa ribu yang terundang? Sekali lagi bukan terundang ya, terundang itu hanya administrasi saja. Jadi yang tercatat yang akan mungkin akan mengikuti hadir di acara kita kurang lebih untuk sementara ini 2.000. Apakah ini khusus atau sebenarnya siapapun yang terpanggil boleh datang gitu? Ya itu tadi, siapapun yang merasa memiliki acara ini tidak harus diundang sudah hadir. Nah, ini kemunculan kehadiran-kehadiran ini tadi dari segala penjuru pelosok ini yang merasa terpanggil dan merasa turut ngandar beni, turut memiliki acara ini adalah acara bersama. Maka acara ini adalah tanggung jawab kita bersama
bukan tanggung jawab seorang Aris, tanggung jawab seorang Romo sendiri, seorang Cahyo, bukan, tapi tanggung jawab kita bersama. Karena bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, ini adalah untuk kepentingan alam semesta. Dengan kebangkitan Nusantara. Ada pesan terakhir mungkin untuk para muda yang katanya jago itu pasti lagi, dan itu yang ditafsirkan adalah para pemuda. Itu ya, gimana itu? Menurut Romo juga menurut Aris? Saya mengharapkan kepada generasi muda bangsa, masa depan adalah milik Anda, maka segeralah untuk sadar bahwasanya bangsa ini adalah milik Anda. Anda jangan sampai ketinggalan perkembangan zaman, karena perkembangan zaman ini banyak, ada perkembangan teknologi, ada perkembangan ekonomi, ada perkembangan ini dan itu. Ini generasi muda tidak boleh sampai ketinggalan. Nah, ini adalah ke depan milik Anda. Jadi generasi muda ini harus betul-betul siap untuk menjadi orang yang terdepan. Maka jangan sampai ketinggalan. Namun dalam perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan lain sebagainya, jangan lupa pesan-pesan moral yang diberikan oleh leluhur kita yang tertuang di dalam candi reliefnya, strukturnya, yang tertinggal di dalam yang namanya tumpeng dan uberampenya, itu adalah kitab yang bisa dibaca satu persatu. Mulai damar kambang sampai godong, serundeng, apem, itu ada makna, ada sesuatu di balik itu, tulisan yang bisa dibaca. Maka dari itu pelajarilah itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak harus monoton kudu balik yang zaman dikala zaman semono, tidak. Namun yang namanya perkembangan zaman, cokro manggilingan itu pasti. Karena hukum alam yang tidak bisa diganggu gugat adalah hukum sebab akibat, itu pasti. Terima kasih. Terima kasih karena waktu luar biasa perbincangan kita hari ini. Pemirsa dimanapun berada, silahkan langsung datang di tanggal 27 Juni di Candi Palah Panataran. Disinilah nanti akan kita saksikan simbolisasi kebangkitan Nusantara, Wiring Kuning Jumedul ing Wetan bersama LP2BN. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Mulya Jagat Nuswantara. Nuwun. Matur suwun, Mo. Jadilah tuan rumah di dalam negeri sendiri.